Pemirsa, diisukan tidak bisa mencalon Bupati Bengkulu Selatan pada Pilkada 2024. Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Selain itu, Gusnan Mulyadi juga sudah memberi sinyal alternatif untuk menurunkan istrinya di Pilkada 2024. Hal tersebut dilihat dari pada saat pengambilan formulir di DPD Partai Amanat Nasional, yang mana Gusnan Mulyadi dan istrinya diwakili oleh tim ikut mengambil formulir bakal calon Bupati Bengkulu Selatan di PAN. Alternatif ini bisa saja terjadi apabila isu yang berkembang bahwa Bupati Bengkulu Selatan benar-benar tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan di Pilkada 2024. Sehingga ada peluang Gusnan Mulyadi untuk maju di pemilihan gubernur atau wakil gubernur, serta Gusnan Mulyadi mendukung atau mengusung orang-orang dekatnya untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan. Orang-orang dekat tersebut bisa saja anaknya ataupun istrinya, serta keluarga-keluarga dekat dan kroni-kroni lainnya. Heboh pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berefek terhadap peta politik di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dikabarkan tidak bisa kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan di Pilkada 2024 ini karena sudah 2 periode menjabat. Meskipun saat ini masih dalam polemik, ada yang berpendapat bisa mencalon dan ada juga yang berpendapat tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada 2024 mendatang. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum belum memberikan keterangan secara resmi terkait dengan apakah Gusnan Mulyadi bisa kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan atau tidak di Pilkada 2024 ini. Namun KPU pada dasarnya, kalau versi orang KPU, pada dasarnya mereka adalah melayani. Siapapun yang bakal mendaftar akan diterima dan dilayani. Nanti apakah memenuhi syarat atau tidak akan melalui proses dan tahapan yang dilalui nantinya. Terkait nanti ya, apakah Gusnan Mulyadi bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan atau tidak di Pilkada 2024 ini, tentunya banyak langkah-langkah politik dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal diambil oleh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Yang pertama, Bupati Gusnan Mulyadi meskipun tidak bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan, tentunya beliau mempunyai peluang dan potensi untuk maju di Pilkada Provinsi Bengkulu, baik itu sebagai gubernur ataupun sebagai wakil gubernur. Apalagi ya, misalkan nanti Gubernur Bengkulu Rohidin Marsha tidak bisa mencalon diri sebagai tidak bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu nanti, tentunya peluang Gusnan Mulyadi sebagai salah satu tokoh di Bengkulu Selatan, sebagai Bupati Bengkulu Selatan yang aktif saat ini, mempunyai peluang untuk dilirik menjadi calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Apalagi biasanya ya representasi tokoh-tokoh selatan ini cukup diperhitungkan untuk kontestasi politik pilkada gubernur dan wakil gubernur. Karena biasanya kalau misalkan ada dari Rejang, dari utara, akan menggandeng tokoh-tokoh dari selatan, dan kemungkinan itu ada pada Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Selain itu ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Misalkan nanti Bupati Bengkulu Selatan ini tidak bisa mencalonkan diri sebagai bupati lagi, tentunya ada potensi dan kemungkinan beliau akan mencalonkan keluarganya untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan, baik itu istrinya Nurmalena ataupun anaknya Alfa Mulia, atau anaknya yang tua itu ya, putri sulungnya Pratiwi. Nah, karena seperti ini, kalau kita lihat akhir-akhir ini kan memang tidak sedikit banyak beberapa kepala daerah termasuk juga kepala negara yang melanjutkan estafet kepemimpinannya dalam tanda kutip itu dengan menerjunkan keluarga-keluarga inti untuk bertarung di pemilihan kepala daerah. Artinya di Bengkulu Selatan sendiri, Muhammad Alfa Mulia, putra dari Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, itu berpeluang untuk dimajukan di Pilkada Bengkulu Selatan. Atau juga istri beliau yakni Nurmalena Gusnan juga berpeluang untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan. Apalagi beliau ini, istrinya dan anaknya ini sudah terbukti secara elektabilitas
dan pengalaman elektoral telah terpilih sebagai caleg terpilih. Alfa Mulia sebagai caleg terpilih DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Bungkulu Selatan Kaur, sementara Nurmalena, istri dari Gusnan Mulyadi, terpilih sebagai caleg di DPRD Bungkulu Selatan dari Partai Nasdem. Keduanya ini, baik anak maupun istrinya, sama-sama diusung dari Partai Nasdem. Artinya kedua keluarga dari Bupati Bungkulu Selatan Gusnan Mulyadi ini memiliki peluang untuk maju di Pilkada Bungkulu Selatan. Misalkan Gusnan Mulyadi tidak bisa mencalonkan diri di Bupati Bungkulu Selatan Pilkada 2020 ini. Apalagi kalau saya baca ya di berbagai berita, dan juga kalau saya tidak salah ya, di putusan MK juga menyebutkan bahwasanya untuk caleg terpilih itu tidak wajib mengundurkan diri untuk maju pilkada, karena proses pendaftaran itu kalau nggak salah di bulan Agustus ya. Sementara Agustus itu kalau nggak salah belum pelantikan baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Artinya kedua keluarga Gusnan ini, yakni Nurmalena Gusnan istrinya dan juga Muhammad Alfa Mulia, anak dari Gusnan Mulyadi ini, tidak mesti mengundurkan diri karena belum dilantik sebagai anggota DPRD provinsi ataupun istrinya di DPRD kabupaten. Artinya ada peluang untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bungkulu Selatan. Kalau sudah dilantik dan mundur mungkin masih mikir-mikir untung ruginya kalau misalkan mesti mundur. Apalagi kalau belum dilantik ini nggak mesti mundur. Tapi nggak tahu juga, karena dilantiknya nanti sebelum pencoblosan ataukah memang wajib mundur atau tidak, nanti perlu kajian-kajian khusus tersendiri. Tapi misalkan nanti tidak mewajibkan caleg terpilih untuk mengundurkan diri, itu ada peluang. Misalkan Gusnan nggak bisa calon, istrinya atau anaknya akan maju di Pilkada Bengkulu Selatan. Apalagi misalkan nanti meskipun misalnya dilantik sekitar bulan September atau setelah pendaftaran, dilantik jadi anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten, juga nggak mesti mundur karena proses pendaftaran sudah dilewati. Ya, ini juga tambah membuka peluang untuk Gusnan melanjutkan estafet kepemimpinannya dengan mencalonkan istri atau anaknya. Apalagi memang saat ini lagi tren, saya bilang tadi ya, lagi tren. Jadi misalkan memang Gusnan nanti bisa juga maju di Pilgub sebagai calon wakil gubernur, calon gubernur, itu bisa kan, karena nggak dilarang secara undang-undang, karena dia belum pernah di gubernur atau wakil gubernur. Atau misalkan Gusnan tidak maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, dia semakin leluasa untuk mendukung, untuk mengusung atau juga untuk memenangkan anak istrinya atau orang-orang dekatnya yang diusung oleh Nasdem nanti, dengan keuntungan yang ada selaku dia, karena kan Gusnan ini masih menjabat sampai dilantiknya bupati terpilih nanti. Artinya dia bisa memainkan permainan politik selaku dia menjabat bupati, memainkan permainan politik untuk memenangkan anak atau istrinya. Misalkan andaikan umpama jikalau anak atau istrinya maju di Pilkada Bengkulu Selatan 2024 nanti. Artinya dengan keluarnya putusan MK ini, Gusnan diuntungkannya kenapa? Misalkan Rohidin nggak bisa calon, dia bisa jadi menjadi kira-kira tokoh yang bakal dilirik untuk maju Pilgub atau sebagai calon wakil gubernur. Dan juga misalkan dia memang tidak bisa mencalonkan diri, kita berkeyakinan Gusnan ini bakal mendukung, bakal mengusung orang-orang dekat dia untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan. Bisa itu anaknya, bisa itu istrinya, atau memang
di luar keluarga intinya yang merupakan orang-orang dekat dari Bupati Bungkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Ini hanyalah sebagai prediksi-prediksi. Nanti kita saksikan bagaimana kejadian-kejadian selanjutnya ya. Realitanya seperti apa nanti kita lihat. Ini prediksi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.